Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam channel Gado-Gado. Pada kali ini saya akan membacakan tentang tanda-tanda orang yang akan menjelang ajal ya. Sebelum kematian atau ajal datang, terkadang akan muncul sebuah firasat dari teman, keluarga maupun orang terdekat mengenai kematian seseorang. Firasat-firasat tersebut kemudian dikaitkan dengan tanda-tanda atau ajal kematian segera menjemput. Pengetahuan manusia memanglah sangat terbatas. Lantas, apakah tanda-tanda tersebut bisa dirasakan seseorang menjelang kematiannya? Benarkah tanda-tanda kematian sudah dirasakan 100 hari sebelum ajal menjemput? Atau kadang bahkan 1 tahun yang akan datangnya juga bisa dirasakan atau ada tanda-tandanya. Tapi kali ini saya akan membacakan hanya 100 hari menjelang kematian saja. Firasat akan datangnya kematian biasanya bentuknya bermacam-macam. Bisa dari perubahan sikap, perubahan fisik, hingga datang melalui mimpi. Dalam Islam ya memang tidak disebutkan secara detail mengenai tanda-tanda akan datangnya kematian tersebut ya. Namun ternyata tanda kematian itu bisa dirasakan bahkan 100 hari menjelang kematian ya kan? Bagaimana kita bisa mengetahui tanda-tanda tersebut ya, sebenarnya bukan bisa, tapi ini melalui kitab-kitab orang-orang terdahulu ya. Tetap ajal urusan Allah, tapi kita kan banyak yang tidak sadar ya akan tanda-tanda tersebut. Bahkan kita tidak mengetahui ya, tidak sakit pun kadang-kadang ya besok sudah tidak ada gitu. Tapi tetap tanda-tanda tersebut akan ada gitu ya, akan, cuman kita saja yang tidak sadar. Ya inilah beberapa tanda-tanda ajal akan tiba ya 100 hari menjelang kematian, atau kurang lebihnya 3 bulan lah. Adanya perubahan secara tiba-tiba di sekujur tubuh kita nih. Ya satu ya, seperti rasa dingin atau menggigil dari ujung rambut sampai ujung kaki yang amat sangat, dan biasanya terjadi waktu asar ya, kira-kira jam 3-an lah sampai menjelang maghrib ya. Terus 40 hari menjelang kematian, anggota pusat tubuh terasa berdenyut, dan ini juga terjadi di waktu asar. Budal kita ini terus-terusan berdenyut ya. Ya, itu tanda-tandanya. Terus 7 hari menjelang kematian, selera makan muncul secara tiba-tiba dengan berbagai macam keinginan walaupun ya dalam keadaan sakit gitu. Tiba-tiba muncul banyak keinginan ini dan itu, sehingga yang kita sebagai yang ini merasa heran atau kesel ya kan. Nah itulah kadang-kadang mencari makan nggak ada. Itulah tanda-tandanya. Terus 3 hari menjelang kematian, di antara dahi ya, dahi kanan dan dahi kiri atau di tengahnya ya, terus berdenyut ya, nyut-nyut kenceng gitu. Dan ini juga terjadi di waktu asar, kebanyakan di waktu asar. Terus yang kedua, bola mata yang hitam tidak lagi bersinar. Jadi kayak redup, tidak ada cahayanya gitu, kayak layu, kosong pandangan. Terus yang ketiga, hidungnya terasa masuk ke dalam seperti lembek gitulah. Terus atau tulang hidung mulai lunak, lembek lah kira-kira, perasaan bukan masuk ke dalam banget, kayak perasaan ambles lah gitu. Ya, saya juga pernah merasakan ketika waktu itu kakek saya menjelang ajal, ya memang seperti itu gitu. Cuman tidak sadar bahwa itu akan menjemput, ajal akan datang ya. Terus 4, daun telinga terasa layu dan masuk ke dalam. Jadi kayak keplek gitu, kalau orang Jawa bilang keplek, layu, tidak keras lagi gitu. 5, tapak kaki menjadi lebih kaku daripada biasanya. Kaku ini kayak gimana ya, kayak susah ditekuk gitu ya, tapak kaki atau kaki susah ditekuk, keras gitu. Terus 1 hari menjelang kematian, tandanya bagian ubun-ubun terasa berdenyut, berdenyut ya. Ya, kayak nut, kayak dederet, berdenyut, bergetar gitu ya, terasa berdenyut ubun-ubun ya. Terus kurang dari 10 jam atau 5 jam menjelang kematian, yaitu mengeluarkan kotoran atau tinja ya berwarna hitam, nya lah, seperti lumpur, seperti kotoran yang bayi baru lahir itu, hitam gitu ya. Dan ini juga saya pernah melihat kakek saya sendiri gitu.
Tapi waktu itu kakek saya keluar semua tinjanya, saya bersihin ya kan. Tapi tidak kurang dari 5 jam atau 3 jam dah waktu itu. Setelah itu dia pamit dan menghadap ke ilahi. Ya itulah tanda-tanda firasat 100 hari menjelang ajal tiba ya menurut kitab Primbon. Oh ya, tentang mengenai seperti kotoran ini kadang-kadang ada yang keluar dan ada yang tidak ini biasanya ya. Kalau kita cermati, kalau kita berbicara dengan orang umum atau ngobrol-ngobrol gitu, ada yang ya nggak keluar gitu ya. Tapi waktu pengalaman saya itu kebanyakan kotoran yang hitam itu kadang-kadang keluar gitu ya. Seperti dulu yang pernah saya alami, yang pernah saya lihat ketika kakek saya, terus nenek saya juga sama dulu mengeluarkan tinja atau kotoran hitam. Ya, di balik tanda-tanda kematian tersebut, ya Islam memberi cara untuk bersikap bijak ya, yang mana kita dianjurkan untuk selalu meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab hidup dan mati setiap manusia memang besar kuasanya, hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tidak pernah tahu kapan dan di mana hal itu terjadi ya kan. Tugas manusia semata-mata untuk meningkatkan amalan kepada Allah agar selamat dunia dan akhirat. Ya itu saja yang bisa kami sampaikan, yang saya rangkum dari kitab Primbon. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan kami harap kita janganlah takut akan mati ya kan. Karena setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Takut dan tidak takut pun pasti ajal akan mendatangi kita. Daripada kita takut dengan kematian, mendingan kita jangan menyia-nyiakan waktu hidup ini untuk mencari bekal nanti kalau kita pulang ke kampung keabadian Tuhan atau ke kampung akhirat. Kita bekal gunakan hidup ini sebaik mungkin, beramal baik agar kita nanti hidup lebih nyaman di akhirat nanti. Dan tanda-tanda ini juga masih ada tanda-tanda yang lain yang belum kami catat atau belum kami rangkum ya, seperti tanda-tanda 1 tahun menjelang ajal dan seterusnya ya kan. Mungkin di lain kesempatan kami catatkan untuk Anda semua ya. Sampai di sini dulu ulasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.